aku Shalkan India. Aku Sita Imalia Indastari, biasanya dipanggil Indi. Arif Darmawan, aku Wakil Ketua BEM FEB UGM. Kenalin, gue Adil. Garfian Ramadan dari Ilmu Ekonomi 2018. Jurusan Ilmu Ekonomi. Aku adalah seorang laki-laki dari 4 bersaudara. Gue anak tunggal, by the way. Gak tahu. Sama sekali gak tahu. Nggak tahu kalau ada hari laki-laki. Oke. Semua nggak tahu banget jujur. Bahkan baru tahu. Saya nggak tahu kalau ada hari laki-laki dan kenapa harus ada urgensi hari laki-laki. Aku merasa ya kayak udah nggak usah ada juga nggak apa-apa. Sebagai laki-laki ya jalan seperti biasa aja. Selama ini kan kita selalu membicarakan tentang hak-hak perempuan dan kita suka lupa kalau terkadang laki-laki juga punya masalahnya sendiri, walaupun ya lebih banyak hak perempuan sih yang harus diperjuangkan, tapi terkadang kita suka lupa aja. Laki-laki nggak pernah ada kan, kayak tiba-tiba laki-laki marching gitu di jalan, demo atau apa untuk menegakkan hak gitu kan nggak pernah kan. Aku tahu. Tahu. Harapan hidup wanita. Kalau menurutku sih di Indonesia lebih banyak laki-laki deh. Enggak. Aku mikirnya tingkat adopsi laki-laki lebih tinggi. Emang salah, Pak? Menurutku perempuan. Menurut aku laki-laki. Apalagi di negara kita yang masih patriarki, masih ya terkadang sisi maskulinitas itu diutamakan lah. Itu kan pria itu masa depan gitu loh semenjak dia lahir. Laki itu memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada perempuan, apalagi kalau sudah berkeluarga seperti itu. Jadi dia walaupun stres apapun kayak masih memikirkan kalau dia aku masih punya tanggung jawab nih, kayak gitu. Kalau perempuan kan kadang melakukan suatu tindakan itu tanpa berpikir ya. Jadi terkesan overthinking, baperan. Jadi menurut aku perempuan. Tuh, sampai dibawa stres. Dan itu terbukti kan secara empiris kalau pria ternyata cepat mati. Dari lingkunganku, aku lebih ngerasa bahwa kemungkinan lebih besarnya itu di laki-laki gitu sih. Karena itu cowok tuh suka gengsian gitu loh, kalau cerita masalahnya tuh nanti takutnya dianggap kayak ini masalah sepele gitu-gitu. Jadi kayak ya akhirnya orang-orang kayak cuma mendem, jadi kayak dipendem terus rasa sakitnya, rasa keselnya gitu, sampai akhirnya nanti kalau udah muak baru udah nyakitin diri sendiri, kayak mukul-mukulin tembok sampai tangannya sakit, atau kayak nanti dia nyilet tangannya gitu loh gitu. Pernah dielus-elus paha sama om jemputan saat masih TK. Wow. Parah nih om-omnya. Itu pasti risih banget sih. Geli banget sih. Maksudnya mau laki-laki atau perempuan digituin pasti nggak masuk akal gitu menurut aku. Mungkin gemes kali ya. Mungkin karena gemes gitu. Pernah di catcalling sama mbak-mbak di suatu department store di kota B. Pernah dikodain juga sama cowok gitu. Oke, berarti ini orangnya menarik yang nulis ini berarti. Akhirnya mbak-mbak itu nggak ngarang godain kayak orang-orang kayak aku itu yang nggak menarik lah secara fisik.
Tapi emang itu sih terkadang kalau dibalik kan biasanya catcalling kan dari cowok ke cewek kan. Nah kalau dibalik cewek ke cowok itu kadang yang cowoknya nih kurang peka gitu loh. Kalau ternyata dia sedang di catcalling. Pernah digodain sama atau di catcalling mbak-mbak, ngerasa nggak nyaman juga. Tapi mau gimana lagi, mungkin budayanya yang boleh merasa nggak nyaman ketika di catcalling cewek. Orang-orang masih belum aware kalau cowok juga punya rasa nggak nyaman kok digodain. Kurang peka aja, kayak nggak merasa kalau itu adalah sebuah pelecehan gitu. Sekarang malah cowok itu merasa itu pujian gitu loh. Karena jarang itu kita dibilangin gini, kecuali kalau yang bilang itu cowok. Kalau yang bilang cowok terkadang kita merasa ya kurang nyaman lah. Lo merasa udah geli banget nih kayak gitu, ngomong aja gitu, langsung ngomongin aja gitu. Dan nggak usah kayak peduli kayak aduh gue cowok gitu, nggak usah peduli kayak gitu. Lagian kan lo udah merasa kalau dilecehin, cerita aja gitu. Itu harus tegas, nggak boleh lemah lembut. Susah ngomong personal, nggak boleh nangis, ya nggak bisa semuanya. Padahal enggak, ya pada dasarnya laki-laki harus kuat, nggak boleh cengeng, emosi atau bahkan sedih. Tapi saat aku sedih, aku kesulitan cari teman ngobrol ke cewek maupun cowok, minder karena nanti terkesan sebagai cowok lemah atau cengeng. Makanya gue sering pendem perasaan gue, tapi itu yang bikin gue merasa nggak nyaman dan kesakitan. Sometimes I need to speak out of what I feel. Ya sih. Kalau menurutku laki-laki bebas mau mendefinisikan maskulinitas itu seperti apa. Dan berarti ketika kamu ngomong lemah lembut itu kamu nggak maskulin, menurutku nggak banyak hal yang bisa kamu explore dari kamu. Tegas dan lemah lembut itu tuh sebenarnya dua hal yang lo tuh bisa jalanin bareng-bareng. Sometimes you bisa jalan sebagai laki-laki yang tegas dan lo juga bisa sebagai laki-laki yang lemah lembut gitu loh. Laki-laki juga manusia, dia berhak untuk mengekspresikan emosinya dengan cara-cara yang baik. Entah itu nangis, marah, tapi tetap dalam koridornya. Gue nggak suka banget ketika ada orang yang ngomong bahwa laki-laki itu nggak boleh cengeng. Menurut gue kayak ini adalah sebuah paradigma yang harus dihapusin banget ya dari kalangan cowok khususnya. Karena kayak lo tuh boleh nangis gitu loh. Kita tuh punya air mata. Karena kalau nggak dipakai buat nangis tuh buat apa gitu loh. Terlepas gendernya apa, cewek atau cowok, emang butuh ruang buat bercerita. Karena cerita aja tuh bisa tenang gitu loh, bisa lega walaupun kamu nggak kasih solusi apa-apa. Sumpah. Iya. Diam aja lah. So I feel you. I feel for you. For 18 years and counting, it has been so frustrating to be that person who isn't masculine enough for the society. It is difficult to find a decent, understanding guy friend without having to be labeled a certain way that is condescending. Let me shorten my story. Once I was blasphemed by my friend's girlfriend for being too close with him, although we've seen each other as brothers already. He was my best friend for a long time, and I even met him way before she did. It turned out that his girlfriend doesn't want him to hang out with a guy who isn't masculine enough. She insisted that I should stay away from him, so I did, and I haven't interacted with him ever since. Apparently, he did comply, but I've always wondered do fulfilling the society's expectation worth of losing a long-time friend. Oh, kasian, kayak ngapain sih ceweknya? Kalau lo selalu memperjuangkan diri lo yang sebenarnya itu bukan diri lo, itu cukup sulit gitu loh. Dan dampaknya tuh susah. Gue cerita sedikit, gue pas dari SMA mau ke kuliah, gue tuh sempat kuliah awal, gue tuh sempat memikirkan hal-hal baru kayak gue tuh pengen berubah gitu. Dari yang gue sampaikan, gue tuh orangnya ngomongnya rame banget ya, gue ngomongnya rame, terus kayak orang-orang juga sering ngecap gue tuh sebagai orang yang kayak banci atau gimana. Gue nggak peduli sama hal-hal yang kayak gituan. Dan gue pengen ngubah itu di kuliah, kayak gue pengen jadi orang yang diam, terus gue pengen jadi orang yang kayak udah kalau ngomong sepatah dua patah kata ya, kayak cowok-cowok yang kalau ngomong ya udah gitu aja. Tapi it turns kayak gue nggak bisa gitu, gue nggak nyaman. Dan gue harus hidup dengan kayak gitu sampai gue selesai kuliah. Itu kayak menurut gue nggak bisa gitu. Dan
orang-orang pasti ada ngomong, ya itu lo nggak bisa karena lo nggak niat gitu. Siapa yang nggak niat? Gue udah berusaha, cuman nggak bisa gitu. Daripada lo mengusahakan apa yang lo tahu itu nggak berhasil, mending lo sesuaiin sama diri lo aja. Kayak lo orangnya kayak ya udah, gue nggak terlalu maskulin, gue biasa aja nih kayak gini, ya udah gitu loh. Sejak SD nggak SMA aku sering dikaitin gak maco, atau lebih parahnya sampai dikatain banci. Hanya karena dulu aku suka nonton kartun Disney Princess yang menurutku itu gas penuhnya cerita khusus perempuan, karena aku suka dengan alur cerita yang ditampilkan sangat menarik. Aku rasa membentukkan karakter sejak kecil sudah salah oleh orang tuaku, karena aku dulu bisa dibilang cowok banget kalau kata aku. Aku dulu dikurung di rumah, jadi nggak punya teman main. Dan teman mainku di rumah cuma kakak perempuanku, yang mana bisa buat kayak mainku mirip perempuan. Terbukti hingga sekarang temanku mayoritas perempuan, baik disengaja ataupun nggak disengaja. Hingga gaya bercanda cowok lain, aku sampai nggak connect. Entah karena emang nggak lucu atau emang beda selera humor. Tapi terkadang juga ketawa sih. Ditambah lagi, Dulu aku pernah berantem sama temanku laki-laki tonjok-tonjokan sampai luka. Dari situ aku dulu dibilang orang tua jaga sikap, tapi namanya anak kecil, dulu aku mikirnya kalau mau jadi baik ya seperti perempuan kalem gitu. Hingga aku sadar bahwa bukan seperti itu yang dimaksud ortuku. Tapi mau gimana lagi, aku terlanjur dewasa setelah sadar akan hal itu. Tapi dengan kondisiku sekarang, bukan berarti aku jadi suka sesama cowok. Terkadang aku suka dikatain homo dengan serius, padahal aku nggak gitu. Aku masih suka cewek kok, cuman kalau ngobrol sama cowok rasanya agak beda. Bukan beda karena sesuatu ya, tapi pemikirannya nggak nyambung gitu, nggak kayak sama cewek. Beda cerita kalau aku ngobrol sama temen cowok yang mungkin karakternya kayak aku, itu connect banget. Dan sekarang tuh aku pengen banget punya temen cowok yang memang ngerti gitu loh, kayak lagi ngobrol sama cewek, tapi susah. Jadi sekarang aku terima apa adanya diriku, menghiraukan perkataan orang meskipun mereka mengucap dalam hati, dan aku cuma mau fokus pada kuliah untuk saat ini. Mantap sendernya. Dia menerapkan prinsip bodo amat terhadap stigma masyarakat sekitar yang masih misoginistik ya namanya, kayak gitu-gitu. Wow. Oh, ini benar-benar menurut aku toxic masculinity sih. Basically hal ini juga sempat terjadi juga di aku, karena kayak bahkan aku dari SD, kalau nggak salah aku dari SD tuh sering sempat dikatain kayak gitu loh. Sampai aku sering muak sendiri, kayak anjir apa sih, nggak jelas banget. Karena menurut aku ketika lo diajak kayak lo sebaik itu lo homo, itu lo menyakitin daripada lo diajak bodoh dan diajak gendut. Menurut gue ya, aku nggak tahu nih. Satu hal yang gue pelajarin selama gue hidup adalah omongan orang tuh nggak selalu benar gitu. Jadi kalau lo ngerasa omongan itu membentuk, maksudnya kayak omong-omongan itu menyakiti diri lo, yang lo bisa lakukan hanyalah ya udah tutup kuping aja gitu. Walaupun emang lo nggak bisa tutup kuping dulu pun lo tetap denger kan omongan-omongan itu. Caranya adalah ketika lo denger itu ya udah lo langsung bodo amat aja.